Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di hari yang baru ini, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk bisa melayani pemirsa lewat live streaming. Bapak Ibu yang sedang sakit atau yang sudah dalam kesusahan, kami hadir untuk menjadi sahabat doa, dan saya percaya lewat kekuatan doa, kasih Tuhan boleh hadir dalam kehidupan setiap Anda. Mari bersama kita berikan diri waktu setiap pagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Meskipun mungkin kesibukan tubuh lelah, tetapi jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa pagi. Dan setiap pagi kami hadir lewat live streaming untuk menyapa, menguatkan, dan mendoakan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan doa. Bersyukur Tuhan nyata, Tuhan kasih-Nya luar biasa, Tuhan itu baik dan Tuhan hidup. Lewat doa-doa, kesaksian pun tiap hari bertaburan. Dengan begitu banyaknya orang-orang ditolong Tuhan, pelayanan ini boleh ada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara terberkati dan saudara rindu untuk memberikan dukungan pelayanan pastornya berkembang media sosial, silakan bisa di like, di follow, di subscribe, dan bagikan ulang link tautan yang ada, baik yang ada di voice recorder, Telegram, dan di WhatsApp, serta yang ada di room live streaming maupun di video yang Anda saksikan di TikTok, YouTube, Facebook, atau di Instagram, atau di mana saja saudara. Pelayanan hadir setiap pagi untuk mendoakan Anda. Dan puji syukur, puji Tuhan, Tuhan hadir dengan kasih-Nya, hadiratnya memulihkan, dan Tuhan Yesus bertahta di puji-pujian, namanya dipermuliakan. Puji Tuhan. Bagaimana ibadah Bapak Ibu kemarin di hari Minggu? Saya percaya pasti luar biasa keren, ya kan? Karena setiap hari Minggu kita ke gereja atau ke tempat kebaktian pasti dengan penuh syukur,
Dan di sana saya percaya juga ada kasih Tuhan yang membawa pemulihan, amin, kesembuhan, dan kesaksian. Ayo, siapa yang punya kesaksian di sini? Silakan Bapak Ibu bisa share kesaksiannya sehingga orang-orang lain juga bisa ikut mendengar. Di-spill singkat saja, kemarin ibadah di gereja mana. Dan juga saya bersyukur kemarin di kebaktian Minggu Balikpapan banyak sekali yang datang dan banyak yang beri kesaksian kebaktian. Mereka boleh dapat sukacita, dapat kesembuhan, dapat jalan keluar, dapat hadirat Tuhan, dan banyak dapat-dapatnya. Karena di dalam kebaktian yang hidup, Tuhan itu bertahta, dan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur senantiasa. Dan secara khusus nih, bahkan kemarin saya membuat pengucapan kartu untuk warga Minsel yang mana 12 Juli kemarin tepat diadakan hari pengucapan syukur ya. Dan di situ penuh dengan kaya makna. Jadi secara khusus nih sebelum saya mulai mengajak Anda memuji Tuhan Yesus, saya secara live streaming mengucapkan selamat ya kepada saudaraku yang ada di Minsel dalam mereka mengadakan ibadah pengucapan syukur Kabupaten Minahasa Selatan yang kemarin 12 Juli 2026 dirayakan bersama serentak di seluruh Minsel Minahasa Selatan. Bapak Ibu yang belum tahu apa itu makna pengucapan syukur bagi sosok kita di Minsel, itu ada kaya makna. Di antaranya mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan, kesehatan, panen, serta kehidupan, dan pastinya dong keselamatan. Mereka melakukan itu diawali dengan kebaktian, dengan gereja, kemudian mereka membawa persembahan syukur dengan penuh hormat dan mengasihi Tuhan. Perayaan pengucapan di Minsel itu juga untuk mempererat persatuan, persaudaraan dalam kasih serta kebersamaan, ya. Sehingga mereka sebagian besar, hampir semua membuka rumah untuk menerima tamu-tamu agar bisa saling silaturahmi, berbagi kasih, sukacita, dan tentu untuk tetap menjadi berkat. Dan juga lewat momentum pengucapan syukur yang diadakan oleh sosok kita di Minsel kemarin 12 Juli, itu adalah bukti wujud nyata mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka tahu bersyukur adalah salah satu bagian daripada ibadah kepada Tuhan. Sekali lagi Pastor Randi ucapkan selamat dalam perayaan pengucapan syukur yang berpusat pada Tuhan Yesus dan juga yang dirayakan serentak kemarin sesuai kita di Sulut dan diadakan di Kabupaten Minahasa Selatan. Terus memberkati. Nanti ya one day, one year pas pengucapan Pastor bisa hadir dan ikut juga merasakan vibes-nya, bagaimana sukacitanya, bagaimana gembiranya ya. Nanti tahun-tahun berikutnya jika Tuhan izinkan, pastornya juga sehat, umur panjang, Anda pun demikian sehat, umur panjang. Kita sama-sama boleh datang, ketemu, dan mengucapkan syukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan mulai dan saya percaya biarlah
waktu yang ada sebelum kita masuk di minggu, hari yang baru ini, semua kita boleh dapat berkat-berkat Tuhan sebagai bekal untuk masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang mengampuni kami, Engkaulah yang menuntun setiap langkah arah hidup kami. Engkau juga adalah tabib, dokter yang sangat ajaib, yang menyembuhkan segala macam penyakit, kelemahan, bahkan dosa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang untuk bernyanyi, untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan nama Tuhan yang layak tinggikan. Kami percaya hadirat-Mu dan bahkan malaikat-malaikat bersorak-sorai karena lewat live streaming ini ada puluhan ribu jiwa-jiwa anak-anak-Mu, baik yang sudah dalam Engkau maupun yang akan datang kepada Engkau jadi milik-Mu. Bersukacita karena satu orang datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan, berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkaulah penjamin hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami rindu menyaksikan kasih yang penuh dengan kemuliaan itu Engkau nyatakan di tengah-tengah live streaming hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yesus, Engkaulah penjaminku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Dan Engkaulah yang membawa aku nanti saat tinggalkan dunia ini pulang ke sorga. Jalan hidup ada ujungnya. Umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayani-Mu. Ku beri hatiku untuk menyembah-Mu. Ku berikan segalanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku beri hidupku untuk melayani-Mu. Ku beri hatiku untuk menyembah-Mu. Ku berikan segalanya hanya bagi-Mu Yesus. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus.
tinggalkan dunia ini. Adakah iman yang ku bawa saat aku masuk dalam keabadian? Hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan Yesus. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Milik Yesus. Adakah yang hadir di live streaming ini yang rindu untuk didoakan penyembuhan? Kalau ada, bisa tangannya saya, ataukah mungkin bukan Anda atau keluarga atau orang tua yang sedang sakit? Kalau ada, mana? Saya mau lihat tangan-tangannya. Saya, puji Tuhan. Iya, wah, banyak yang minta didoakan, ya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu, biar pujian ini bisa menguatkan serta membawa kesembuhan bagi Bapak Ibu yang butuh doa penyembuhan, ataupun juga yang Bapak Ibu yang minta didoakan untuk orang tuanya. Karena pujian ini sudah menjadi berkat banyak di rumah sakit dan juga banyak kesaksian pribadi, orang-orang boleh mendapat aliran kesembuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya percaya dengan iman engkau terima, biarlah mengalir kesembuhan setiap tubuh Bapak Ibu, jiwa terkasih yang sedang sakit. Alamilah kuasanya. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku sudah rapuh. Hanya Tuhan Yesus
yang sanggup pulihkanku. Angkat tangan pemirsa dan alamilah kasih-Nya menyembuhkan. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku sudah rapuh. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh. Aku sembuh. Aku aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh. Aku sembuh. Haleluya, haleluya. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir memulihkanku
orang sakit. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati untuk menerima taburan sabda firman Tuhan menjadi pelita dan terang di langkah hari Minggu yang baru yang akan kita masukin bersama-sama. Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Let's go! Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati setiap orang-orang yang datang dalam nama Yesus, karena kemurahan Tuhan menyertai setiap mereka, Anda dan saya. Tadi ketika saya bertanya siapa yang sakit dan mau didoakan, rupanya dari pemirsa yang hadir ataupun pendengar, banyak di antara saudara yang sedang sakit. Firman ini memberi engkau kesembuhan ilahi. Tercatat di dalam kitab suci Yesaya 53 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar, lalu di-share, menolong Anda mengingat sabda firman, membuat Anda ikut berpartisipasi melayani, supaya setiap kita sharing firman, media sosial dipenuhi oleh kemuliaan firman. Dan juga kita akan sama-sama mendengar firman yang menguatkan kita. Amin. Ada tertulis dari kitab suci Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Manusia ini hidup dalam daging. Daging itu selalu menentang kehendak roh. Makanya Tuhan bilang, hiduplah dipimpin oleh roh dan bukan kedagingan. Buah-buah kedagingan itu nyata. Perselisihan, amarah, iri, dengki, sombong, nafsu, dan sebagainya. Hiduplah oleh roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
murah hati, mau mengampuni orang-orang, tidak sombong, tidak egois. Karena daging itu selalu memberontak dari kehendak Tuhan. Pun demikian, Tuhan itu baik. Dalam Dia adalah kasih. Dia, Tuhan, rela membayar segala ego, segala dosa, segala pelanggaran, bahkan sampai kutuk keturunan. Bahkan kalau kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib. Kita belum lahir. Yesus percaya bahwa kita akan datang kepadanya dan diubahkan oleh kasih-Nya. Dan khusus bagi Anda yang sedang sakit hari ini, ada satu obat yang paling mujarab yang di dunia ini yang ada sejak penciptaan. Apa itu? Bilur Yesus. Alkitab adalah kebenaran absolut mengatakan bilurnya kita menjadi sembuh. Saya berdoa setiap pemirsa yang sedang sakit atau pendengar, bilur Yesus yang sama yang tertumpah sepanjang jalan Via Dolorosa, bilur Yesus yang sama yang tertumpah, yang tertikam bukan karena pelanggarannya, tapi karena pelanggaran kita. Bilur Yesus yang sama yang sudah menyembuhkan begitu banyak orang dalam Alkitab, dan juga saya sebagai saksi. Saya disembuhkan dari komplikasi. Dan saya berdoa bilur Yesus yang sama yang penuh kasih, yang berkuasa, Anda alami, Anda terima, Anda percaya, Anda imani. Karena kesembuhan adalah buah dari kasih Tuhan. Saat Yesus memikul kayu salib, Ia bukan hanya menanggung dosa-dosa, tapi Ia juga menanggung kutuk dan penyakit. Yesus adalah jalan keselamatan ke sorga, tapi Yesus juga adalah jawaban untuk Anda di bumi ini. Dia membuka jalan, termasuk jalan kesembuhan. Saat dokter angkat tangan, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru untuk kesembuhan hidup Anda. Jalan kesembuhan adalah jalan di mana itu dimulai saat orang tersebut datang kepada Yesus secara pribadi. Maka setiap Anda dan saya itu kalau ibarat kapal, bukan kapal pesiar, tetapi kapal sekoci. Kapal pesiar hanya menampung orang untuk pesta-pesta, tapi kapal sekoci itu rela dia keluar dari kenyamanannya untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Jangan menyerah kalau engkau sedang sakit. Jangan putus asa kalau engkau divonis dokter kanker. Di dalam kitab suci, kesembuhan masih terjadi. Zaman Kisah Para Rasul, kesembuhan masih terjadi. Di hari ini, lewat pelayanan aliran kesembuhan juga masih terjadi. Saya mengajak semua pemirsa yang ada sebelum masuk di hari yang baru ini, mari percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup, Dia tetap sanggup, Dia masih sanggup untuk menyembuhkan Anda. Tetap berdoa kepada Tuhan Yesus dan teladan yang sangat sempurna Yesus sebagai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia pagi-pagi benar berdoa. Tercatat di dalam kitab suci Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus berdoa.
Jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan milik Yesus, ataupun Anda yang baru pertama kali mau datang kepada Yesus, biarlah kita hidup dipenuhi dengan doa. Tetap berdoa. Dengan berdoa sebagai bukti wujud nyata kita selalu bergantung dan berharap kepada Yesus. Saya minta saudara-saudara untuk memperhatikan dan kasih tugas PR ya. Anda membaca Filipi 4 ayat yang ke-8. Di situ hendaknya yang baik yang Tuhan mau ada dalam pikiranmu, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran. Ya, hendaklah yang disebut kebajikan, hendaklah yang dari Tuhan, janjinya itu engkau pikirkan. Jangan kamu takut. Kalaupun dalam ruangan hati Anda ada satu pintu dan tempatnya takut, biarlah pintu itu diisi takut kepada Tuhan, bukan takut pada ancaman dokter, vonis lab, atau penyakit. Karena iblis akan mempermainkan Anda. Ketakutanmu tidak mengubah hidupmu. Kekhawatiranmu tidak memperbaiki keadaanmu, justru memperburuk. Maka belajar untuk selalu optimis, berani. Karena tercatat di dalam kitab suci 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak memberikan Anda roh ketakutan. Takut, cemas, khawatir. Tuhan tidak memberikan itu. Kalau di dalam diri Anda hari ini apa-apa takut, khawatir, cemas, itu bukan dari Tuhan. Usir. Ingat dengan minyak ya, Markus 6 ayat 13. Usir setan. Ketakutan adalah intimidasi setan. Bersyukur kemarin saya boleh membagi kurang lebih 1000 ya kupon pembagian healing oil. Kenapa pakai kupon? Supaya tidak melebihi daripada minyak yang kami punya, yang kami miliki, yang kami terima, yang kami dapat berkat dari Tuhan. Kalau tanpa kupon itu kan yang datang banyak sekali. Anda mau lihat video live pastor hari Minggu. Dengan kupon itu kalau habis berarti sudah selesai. Karena memang kata orang minyak yang kita berkati tamu-tamu itu berbeda dengan minyak dari gereja lain. Karena memang kita kemasannya kita buat rapi, botol, segel, dan penuh. Dan di dalamnya kita bubuhkan dengan doa dan mengandung aroma healing. Jadi tanpa dioles pun, dihirup saja itu mengandung ada urapan healing. Dan ini kesaksian bukan dari saya tapi dari orang-orang. Makanya ketika kita berkesempatan bagikan minyak, itu mereka sangat senang sekali. Puji Tuhan ya. Doakan juga kami dan tim bisa tetap hadir di pelayanan ini, mewarnai kekristenan di Indonesia dengan cara kasih. Mungkin kita nggak pintar berkhotbah atau berkompetisi seperti pakar-pakar teologi yang lain. Tapi kami belajar untuk melayani orang-orang yang dibawa, orang-orang yang susah, orang-orang yang kurang mampu. Jadi nanti setelah ini selesai, saya ada kerinduan untuk membagikan 5 ton beras kesembuhan kepada 1000
keluarga yang sakit supaya 1000 keluarga ini boleh sembuh. Jadi ingat, air, minyak, beras, penumpangan tangan, live streaming, media sosial, akun, handphone, ini semua bukan sumber, hanya media. Termasuk kalau saya dapat berkat penghasilan dari live streaming, saya sisipkan untuk hidup saya dan keluarga, dan juga saya bagikan kepada untuk support pelayanan minggu, karena kita hari Minggu kebaktian, kita tidak menjalankan kolektor. Saya percaya pelayanan selama Tuhan masih percaya, Tuhan pasti akan mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kalau saudara terberkati dan merasa tergerak mau memberikan saluran berkat atau jadi saluran berkat untuk Pastor Andi, Anda bisa lihat di deskripsi YouTube. Puji Tuhan ya, mari kita hidup, kita berani, kita optimis. Kalau saudara optimis, engkau sudah menang setengah poin. Kalau engkau takut, engkau sudah kalah setengah poin. Kalau poinnya 1, dengan optimis Anda sudah menang separuh. Karena Tuhan memberikan kepada Anda dan saya bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat. Ayo, kalau Anda punya, jangan tutup pintu untuk orang lain. Kalau Anda masih kurang, tetap semangat. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan roh untuk membangkitkan semangat. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Daripada kita mengeluh, membuat tulang kering, lemah, imun turun, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun engkau belum melihat mujizat atau doamu hadir atau tanda-tanda itu datang, tetaplah bersyukur. Mungkin syukurmu besok itu adalah kunci pembuka untuk doamu dijawab oleh Tuhan. Ada seorang yang sedang berjalan menuju lorong sakit. Saya beri ilustrasi kepada Anda. Dia melihat ada pintu dan tulisan ruang operasi. Dan dia memang sudah jadwal hari itu operasi. Dia optimis bahwa di balik pintu itu dia keluar nanti, dia sehat. Dan puji Tuhan, akhirnya optimis yang tadinya takut operasi, kalau memang harus operasi, operasilah. Diberkati setiap operasi Anda berhasil dan sembuh total pasca operasi. Dan dia optimis setelah keluar dari pintu operasi itu, dia sembuh. Dia belum operasi, dia sudah optimis bahwa lewat operasi dia keluar dan dia pulih total dan operasinya berhasil. Demikian juga saya beri contoh ini dengan iman. Iman kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja baik untuk hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja meskipun mata kita belum melihat hasilnya. Percayalah, Tuhan Yesus itu setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Aku percaya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, jalan kesembuhan untuk orang sakit. Firman-Mu sudah menyentuh hati kami, jiwa kami, tubuh kami, pikiran kami. Ya Tuhan, pulihkan kesehatan kami, kuatkan
iman kami. Bawa kami untuk hidup menjadi pembawa damai sejahtera, dan kami percaya semua bilur-Mu di kayu salib yang berkuasa sudah membawa kesembuhan di setiap tubuh kami yang sedang sakit. Dan juga bagi mereka yang bergumul untuk masalah kehidupan, rumah tangga, finansial, pekerjaan, firman-Mu hadir membuat mereka optimis dan semangat bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, karena hari ini kami mulai dengan percaya Tuhan beserta kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan masuk sesi untuk berkat air minum dan berkat untuk minyak. Anda bisa pegang, Anda bisa tumpangkan tangan sebagai tanda kita percaya Tuhan pakai media air dan minyak, atau mungkin sapu tangan Anda, atau mungkin makanan Anda. Sebelum kita makan, kita pasti berdoa, diberkatilah makanan dan minuman ini. Demikianlah saya mendoakan setiap air dan minyak di tangan Anda, pemirsa, saat ini sebelum engkau minum airnya, oleskan minyaknya, diberkati media ini, air dan minyak, dalam nama Tuhan Yesus, supaya lewat berkat ini, air yang kau minum menjadi air kesembuhan, minyak yang kau oles menjadi minyak kesembuhan untuk segala kelemahan dan penyakit. Dalam nama Yesus, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan, minumlah dan jadi berkat untuk orang sakit kesembuhan, dan untuk sehat seperti saya, segar dan bugar. Kayak apa ya minumnya gitu, sampai tetes terakhir. Karena apa? Ada urapannya. Puji Tuhan, semua senang ya, terberkati. Jam 7 yuk kita masuk sesi doa berkat dulu, sehingga mau kerja bisa kerja, yang mau sekolah ke pasar monggo, yang mau temani saya sampai selesai, saya ucap terima kasih. Ayo, angkatlah dua tangan pemirsa, terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus. Masuklah Anda di hari yang baru ini dalam perlindungannya, dalam kasetianya. Kebajikan kemurahan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Dimanapun kau berada, Tuhan kasih-Nya menyertai dan membuat kita selalu berhasil sesuai dengan firman-Nya dan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ini dan janji materi keselamatan yang senantiasa ada bersama-sama kami. Setiap Anda hari ini diluputkan dari orang-orang jahat, dan juga kalau ada yang masuk di operasi engkau dan keluargamu menjadi berhasil hari ini. Saya doakan setiap Anda boleh mengalami keberhasilan
Karena Tuhan berjanji sedang firman-Nya, setiap orang percaya hidup benar, diangkat naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Lewat hidup Anda dan keluargamu, pekerjaanmu, nama Tuhan Yesus Kristus selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat kebersamaan yang sangat indah sekali hari ini. Bapak Ibu sehat selalu ya. Jangan kecapean. Jangan kayak saya terlalu forsil. Maka juga harus sayang ginjalnya. Harus sayang levernya. Supaya bisa Tuhan pakai kita lebih panjang lagi. Kalau kita bertanggung jawab kepada kesehatan kita. Ya. Satu lagu lagi Pastor sebelum tutup. Ya udah, satu lagu lagi. Lagunya adalah Ingat Pulang. Kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tujuan kita. Sorga adalah tempat kita. Aku pernah hilang di jalan dunia, mengejar nama, mengejar puja, sampai letih memeluk kehampaan dan lupa arah pulang dalam iman. Aku kira semua harus ku kejar, sampai hati ini serasa tak lagi kuat. Ternyata yang tinggal cuma sunyi. Tiap malam gak pernah tenang. Semua akan pulang pada waktunya. Semua akan pulang, tak perlu dipaksa. Semua pada waktunya. Jantung berhenti, nafas tak berhembus lagi. Hari-hari yang sulit dan aku jatuh, imanku retak di tengah godaan. Puas yang ku cari tak pernah ada, bayang kematian di ujung maut
Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kalau Bapak Ibu senang hati dengan pelayanan ini, bisa di-share ya ke teman-teman yang lain, biar mereka juga bisa kenal pelayanan ini, dan lewat pelayanan ini mereka boleh mendengar tentang kasih Yesus dan juga kesaksian-kesaksian bagaimana mereka dalam pergumulan lewat doa Tuhan bisa memberikan kasih dan pertolongan kepada mereka semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan jadi serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Memberkati. Dadah. And dadah. Dan kiss bye. Dor. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. And life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah,
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.